Berdiri ku memutar waktu, teringat kamu yang dulu ada di sampingku setiap hari, jadi sandaran ternyaman saat ku lemah, saat ku lelah. Oh. Siang itu Mbok Serinti melepas lelah di atas batu besar sambil melamun. Seandainya ia mempunyai seorang anak, tentu akan ada yang membantunya. Pekerjaannya pun akan menjadi lebih ringan. Tapi suami saja tidak punya, bagaimana bisa punya anak? Nah, apakah teman-teman penasaran dengan kelanjutan cerita Mbok Serinti? Atau teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar cerita ini? Sebelum itu, mari kita simak pantun berikut. Pergi ke pasar membeli ikan kecil, ikan arwana, salam sapa saya ucapkan. Om Swastiastu, hadirin semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Cynthia Revliani. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Timun Mas dan 4 Senjata Penakluk Raksasa. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua yang bernama Mbok Serinti. Mbok Serinti hidup sebatang kara, tidak punya keluarga. Setiap hari ia mencari kayu bakar di hutan untuk dijual di pasar. Mbok Serinti sering merasa kelelahan karena umurnya yang sudah tua. Siang itu Mbok Serinti melepas lelah di atas batu besar sambil melamun. Seandainya ia mempunyai seorang anak, tentu akan ada yang membantunya. Pekerjaannya pun akan menjadi lebih ringan. Ya Tuhan, seandainya aku mempunyai seorang anak, tentu hidupku akan menjadi lebih bahagia. Akan ada yang menemaniku dan membantu pekerjaanku. Tapi, apakah itu mungkin Tuhan? Keluh Mbok Serinti dalam kesendiriannya. Pada suatu hari, Mbok Serinti pergi ke hutan. Dan di sanalah ia bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu pun memberikannya biji mentimun dan menyuruhnya untuk menanam biji mentimun itu. Tanamlah biji mentimun ini, maka kamu akan mendapatkan seorang anak. Tapi dengan satu syarat, jika anak itu sudah berumur 6 tahun, kamu harus menyerahkannya kepadaku untuk kusantap, ucap raksasa itu. Karena keinginannya yang begitu besar, membuat Mbok Serinti menyanggupi syarat tersebut. Singkat cerita, Mbok Serinti menanam biji mentimun itu. Biji mentimun itu pun berbuah. Dan Mbok Serinti menemukan seorang bayi di dalam buah mentimun yang begitu besar. Seiring waktu timun mas bertumbuh, Mbok Serinti pun merawat bayi itu dan memberikannya nama Timun Mas. Seiring waktu timun mas bertumbuh dewasa dan Mbok Serinti teringat kata raksasa itu. Mbok Serinti pun pergi menemui seorang petapa untuk meminta nasihat. Petapa itu memberikannya 4 bungkusan yang ternyata berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Benda-benda itu nantinya akan bisa menangkal kejahatan raksasa itu. Pada suatu hari, raksasa itu datang menagih janjinya. Dan karena kasih sayangnya yang begitu besar kepada Timun Mas, membuat Mbok Serinti menyuruh Timun Mas untuk pergi. Wahai putriku Timun Mas sayang, pergilah nak dan bawa benda ini. Benda ini nanti akan bisa menyelamatkanmu dari serangan raksasa itu. Pergilah nak, pergilah, ucap Mbok Serinti dengan sedihnya dan tak henti untuk berdoa demi keselamatan putrinya. Nah teman-teman semuanya, apakah kalian penasaran dengan kelanjutan cerita Timun Mas? Raksasa itu yang mengetahui Timun Mas melarikan diri pun mengejarnya. Timun Mas pun berlari sekuat tenaga dan dalam kondisi hampir tertangkap. Timun Mas mengeluarkan senjata pertamanya yang ternyata berisi biji mentimun. Biji mentimun itu ia taburkan di tanah. Tiba-tiba muncullah pohon mentimun yang begitu besar. Pohon mentimun itu menjadi benteng dan menghalangi langkah raksasa itu. Timun Mas pun memanfaatkan kondisi tersebut dan melarikan diri. Raksasa pun ternyata berhasil melewati benteng tersebut dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun mengeluarkan senjata keduanya yang ternyata berisi jarum. Jarum itu ia taburkan di tanah. Dan ternyata muncullah pohon bambu yang begitu besar. Pohon bambu itu menghalangi langkah raksasa itu. Dan lagi-lagi raksasa itu berhasil melewati rintangan tersebut.
Timun Mas pun mengeluarkan senjata ketiganya yang ternyata berisi garam. Garam itu ia taburkan di tanah. Tiba-tiba tanah di belakangnya berubah menjadi lautan yang sangat luas. Lautan itu pun lagi-lagi raksasa itu berhasil menyeberangi lautan itu. Timun Mas yang mengetahui hal tersebut mengeluarkan senjata terakhirnya, yaitu terasi. Terasi itu ia lemparkan ke tanah. Dan tiba-tiba tanah itu berubah menjadi lautan lumpur. Raksasa itu pun terjun ke dalamnya, dan raksasa itu ternyata tenggelam di dalamnya. Timun Mas yang mengetahui raksasa telah mati berlari pulang menemui ibunya. Dan akhirnya Timun Mas dan Mbok Serintil hidup bahagia selamanya. Memandang langit di ujung tahun, penuh terang cahaya bulan. Ibu, rasa goyah mampu kau tahan. Demi anakmu kau rela berkorban. Nah, teman-teman, pesan moral apa yang bisa kita petik dari cerita Timun Mas tadi? Kita tidak boleh pantang menyerah dan kita harus bekerja keras. Karena setiap masalah akan selalu ada jalan keluarnya. Demikianlah cerita yang saya bawakan yang berjudul Timun Mas dan 4 Senjata Penakluk Raksasa. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Om Santi 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 Om.